sempat digembar-gemborkan sebagai satu-satunya pemain timnas yang masih saja menganggur sejak kontraknya habis akhir Juni lalu. Akhirnya Tom Hai memutuskan untuk bergabung di Almere City FC yang berkompetisi di Eredivisie Belanda. Meski bursa transfer ditutup, Hai tetap menaikkan kontrak hingga musim panas tahun depan, tepat setelah membela skuad Garuda pada babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 kemarin. Pemain berjuluk The Professor itu mengaku telah mempertimbangkan dengan matang pilihan tersebut dengan mengungkap bahwa Almere City sesuai dengan personal dirinya. Sebelum bergabung dengan klub tersebut, Tom Hai sempat dikaitkan dengan sejumlah klub top Eropa seperti klub Championship Oxford City, klub top Kroasia Dinamo Zagreb, hingga klub profesional Belanda NAC Breda. Usai resmi bergabung dengan Almere City FC dengan status bebas transfer, dia pun menjalani debutnya saat menghadapi Heracles pada laga lanjutan Eredivisie pada Minggu 16 September kemarin. Setelah laga itu, pemain andalan Sintayong tersebut sempat ditanya oleh reporter ESPN NL terkait rumor soal kepindahannya ke Como 1907. Menanggapi hal itu, Hai membenarkan bahwa dirinya nyaris pindah ke klub promosi Serie A itu pada bursa transfer Januari lalu. Sayang, transfer tersebut gagal terlaksana karena Hai menyebut bahwa Heerenveen meminta uang transfer yang tak mampu dipenuhi Como. Sejujurnya, saya harus mengatakan bahwa itu paling menyakiti saya. Seperti yang Anda lihat, itu benar-benar merupakan langkah impian, ucapnya. Pernyataan tersebut seakan mengungkap rasa sakit hati Tom Hai terhadap klub yang dibelanya dulu, SC Heerenveen. Namun, meski begitu, ia saat ini juga telah bergabung dengan salah satu klub besar Belanda, Almere City, dan sukses menjalani debutnya dengan penampilan yang solid. Terlepas dari kabar bergabungnya Tom Hai dengan klub anyarnya, ia juga mengaku akan tetap fokus pada timnas Indonesia yang bakal melakoni matchday ketiga dan keempat di kualifikasi Piala Dunia 2026 mendatang. Timnas Indonesia jelas dianggap sebagai tim yang tak diunggulkan dalam babak ketiga ini. Alasannya tentu karena minimnya pengalaman yang dimiliki skuad Garuda di ajang 4 tahunan itu dan merupakan negara dengan peringkat FIFA paling rendah jika dibandingkan dengan lawan-lawannya di grup C. Meski diremehkan, para pemain timnas Indonesia termasuk Tom Hai tetap percaya diri dan optimis menghadapi laga-laga di babak ini. Pemain berjuluk The Professor itu mengaku sangat yakin dengan kemampuan dan potensi yang dimiliki skuad Garuda sekarang. Keyakinan itu muncul karena Hai menilai skuad Indonesia saat ini adalah sebuah tim yang sangat solid dan memiliki tujuan yang sama, yakni lolos ke Piala Dunia 2026. Ia pun menegaskan jika timnas Indonesia tidak akan menyerah dengan mudah dan bakal terus maju. Menurut pemain berusia 29 tahun ini, skuad Indonesia memiliki rasa kepercayaan yang kuat satu sama lain yang akan membuat mereka semakin kuat sebagai tim. Ungkapan keberanian dan keseriusan pemain yang baru bergabung dengan klub Eredivisie Almere City itu juga senada dengan ambisi besar bek andalan Sintayong, Sandy Walsh. Sandy Walsh yang menjadi salah satu tulang punggung dalam hasil impresif skuad Garuda lawan Arab Saudi dan Australia kemarin, mengungkap bahwa hal itu menjadi motivasi untuk meraih hasil maksimal bersama timnas Indonesia. Pemain yang sangat melokal itu bahkan memiliki ambisi besar untuk membawa tim merah putih menembus peringkat 100 besar FIFA dan menjadi pencetak sejarah baru bersama skuad Garuda. Ya, sejarah yang ia maksud adalah membawa skuad Garuda menuju putaran final Piala Dunia. Kami memiliki ambisi yang sama dan itu akan membawa kita ke perjalanan menuju Piala Dunia. Dan kami ingin menjadi legenda, kami ingin menjadi pencipta sejarah, ujar Walsh. Tentu Sandy Walsh dan kawan-kawan masih memiliki jalan panjang menuju impian besar. Apalagi di bulan Oktober mendatang, skuad Asang Sintayong kemungkinan besar akan memiliki tambahan pemain grade A yang jelas membuat skuad semakin kuat. Kehadiran para pemain keturunan seperti Tom Hai, Sandy Walsh, Jay Izzes, dan kawan-kawan ini memang tak bisa dipungkiri mampu menciptakan kekuatan anyar bagi timnas Indonesia. Bagaimana tidak, skuad Garuda yang datang sebagai tim termuda dan diremehkan justru secara mengejutkan mampu menahan dua tim kuat Asia, Arab Saudi, dan Australia. Namun adanya pemain keturunan dalam tubuh tim merah putih ini tak juga selalu disambut apik oleh beberapa pihak. Hal ini bahkan menjadi polemik belum lama ini setelah mantan Duta Besar Indonesia untuk Polandia Peter Gonta mengunggah di media sosial dan berbicara soal dugaan paspor ganda pemain naturalisasi. Buntut unggahan tersebut pun membuat netizen bertanya-tanya apakah pemain-pemain naturalisasi timnas Indonesia memiliki dua paspor?
Apalagi pemain keturunan yang saat ini berkarir di luar negeri juga sangat banyak. Situasi ini lantas membuat gaduh dan heboh media sosial. Walaupun anggota Komite Eksekutif PSSI Arya Sinulinga sudah membantah kabar tersebut dan menekankan itu tidak benar, tetapi isu tersebut terus mengalir dengan liar. Erick Thohir pun akhirnya buka suara saat ditanya terkait polemik pemain naturalisasi yang diduga berpaspor ganda ini. Orang nomor 1 PSSI itu tak berbicara banyak. Menurutnya yang terpenting bagi PSSI saat ini tetap fokus bekerja. Ia mengaku menerima kritikan yang diberikan dari berbagai pihak kepada PSSI karena ia percaya itu untuk kebaikan. Indonesia negara demokrasi yang menerima kritikan apapun yang diberikan kepada PSSI. Secara tak langsung ia seperti tak ambil pusing soal polemik dan isu yang tidak penting itu. Menariknya, belum lama ini pun Erick Thohir bahkan mengunggah di Instagram pribadinya saat polemik itu ramai jadi perbincangan. Pria yang juga menjabat sebagai Menteri BUMN tersebut menekankan agar tak ada yang melakukan dedikasi dari para pemain timnas Indonesia ini. Walaupun dalam unggahan tersebut ia tak menyinggung langsung soal kabar paspor ganda tersebut, namun dalam unggahan video tersebut melihatkan para pemain naturalisasi timnas Indonesia seperti JIZS, Marten Pas hingga Ragnar Oratmangun dan menekankan agar tak ada yang meragukan perjuangan Marten Pas dan kawan-kawan yang bekerja keras untuk timnas Indonesia.